Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku buat para sahabat-sahabat yang aku kasihi, terutama yang mengikuti kajian rutinan Sabtu malam Ahad di Pondok Pengajian Tauhid Tajalli Nur Tajalli Sifatullah, dan bagi sahabat baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri, semoga kita semua senantiasa di dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita awali kajian ini dengan mengembahkan di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam roh, dan di dalam kehidupan ini dengan kalimah-kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini saya akan berdongeng, tapi bukan dongengnya para nabi, bukan dongengnya para rasul, bukan dongengnya para aulia-aulia Allah. Tapi kali ini saya akan berdongeng tentang cerita pendek Malin Kundang. Alhamdulillah, saya bacakan dongengnya. Cerita dongeng pendek kali ini datang dari salah satu cerita rakyat di Sumatera Barat, yakni kisahnya Malin Kundang. Nanti kita bisa ambil hikmahnya. Alkisah di pesisir pantai daerah Sumatera Barat, hiduplah seorang ibu bersama anak kesayangannya yang bernama Malin. Sejak suaminya meninggal, Ibu Malin harus berjuang mati-matian untuk menghidupi Malin. Meskipun begitu, ia tetap merasa bahagia karena Malin merupakan anak yang penyayang. Dia juga sangat manja. Malin akan selalu menemani ibunya bekerja menjual ikan. Semakin hari Malin semakin beranjak dewasa. Ia merasa sudah saatnya untuk menggantikan ibunya bekerja. Namun Malin memiliki keinginan lain ketika melihat banyak teman sebaya bisa kaya raya dalam waktu cepat setelah berjualan di kota. Mak, Malin ingin merantau ke kota seberang. Malin akan menghasilkan banyak uang untuk emak dari sana. Ibu Malin sangat terkejut mendengar keinginan putra kesayangannya itu. Jangan Malin, tetaplah di sini bersama emak. Emak tidak ingin ada hal buruk yang menimpamu.
jika merantau ke kota. Malin berupaya meyakinkan ibunya bahwa ia akan baik-baik saja di kota. Dengan hati yang gelisah, Ibu Malin melepaskan putranya yang hendak merantau. Hati-hati di sana ya nak, jangan lupa untuk cepat pulang. Ibu Malin memeluk Malin dengan sangat eratnya. Dia melambaikan tangan di tepi pantai air manis untuk mengantarkan kepergian Malin. Beberapa lama kemudian, Malin tidak kunjung pulang ke rumah. Bertahun-tahun ibunya hanya hidup sendirian, hingga pada suatu hari Ibu Malin mendapatkan kabar dari salah satu anak temannya yang juga merantau di kota seberang. Malin sudah menikah dengan putri seorang bangsawan. Dia tidak mungkin akan kembali ke sini. Jelas anak teman Ibu Malin yang baru saja kembali dari kota seberang. Tidak, Malin pasti akan pulang. 2 bulan kemudian, istri Malin sedang hamil, mengidamkan berlibur ke pantai air manis. Pada intinya, endingnya Malin Kundang tidak mengakui bahwa ibunya itu adalah ibunya. Akhirnya Malin terkutuk menjadi batu. Itu inti ceritanya. Mari kita ambil sisi hikmah mutasabihat dari cerita Malin itu, yang ternyata Malin Kundang itu ternyata aku sendiri. Cocok tidak pakaiannya itu? Jadi hakikat Malin Kundang itu adalah seluruh manusia. Kisahnya seluruh manusia. Waktu bersama ibunya, ia sangat bahagia. Kapan itu? Ketika kita saat diproses dari tanah, berkumpul dengan ibu kita. Siapa? Ibu bumi yang melahirkan kita, yang membahagiakan kita. Diproseslah kita, digendonglah kita dengan kasih sayangnya saat dari tanah sampai menjadi tumbuhan, menjadi hasil dari tumbuhan. Akhirnya diproses, dimakan kedua orang tua menjadi sel sperma, sel telur, menjadi gumpalan darah, gumpalan daging, menjadi janin dan menjadi bayi. Itulah kita, bahagianya kita berkumpul dengan ibu kita, ibu bumi. Ketika akil balik tiba, si Malin Kundang, hawa nafsu ini ingin memisahkan dari ibunya. Akhirnya ketika detik-detik akil balik, merantaulah kita di alam kehidupan ini, yakni pindah dari alam yang bakok, pindah dari alam kebahagiaan, akhirnya merantau, mengembara di dalam hawa nafsunya, yakni hubbud dunia. Mulailah Malin Kundang terpisah dari ibunya. Akhirnya Malin Kundang, akhirnya diri kita merantau di dalam kehidupan ini. Seolah-olah kitalah yang berkuasa, seolah-olah kitalah yang paling wujud, paling hidup, paling berkuasa atas hidup dan badan kita, sehingga kita lupa pulang kampung. Terlena di dalam perjalanan dunia, kita lupa bahwa ibu kita sudah menunggu lama. Bumi, ibu kita sudah menunggu lama. Akhirnya diadakanlah suatu berbagai macam agama-agama di dunia ini. Agar apa? Agar kita bisa pulang kampung lagi di dalam memasuki agama-agama itu. Karena sesungguhnya di mana kampung halaman kita? Kampung halaman kita yakni berada di dalam
wujudullah, wujudnya Allah sendiri. Itulah kampung halaman kita. Karena kita selama ini terlalu enjoy di dalam pengembaraan ini, sehingga kita tega, kita melepaskan kampung halaman kita, yakni kita lupa bahwa kita berasal dari wujudullah. Kewujudan diri manusia kita ini diwujudkan Allah. Kehidupan diri manusia kita ini dihidupi Allah. Pergerakan kita ini dikuasai Allah. Kita tidak mau bila Allah ikut cawe-cawe, bila Allah ikut mengatur hidup kita selama ini. Meskipun kelihatannya kita bertuhan dan beragama, tapi ternyata di dalam hati kita selama ini tak rela, tak ridho bila Allah ikut campur di dalam kehidupan ini. Jadi inilah yang dimaksud lambangnya maling kundang, yang mana ia tidak kenal lagi dengan kampung halamannya. Maka dari itu kita di dalam pengembaraan dunia ini, kita dihadapkan berbagai macam agama-agama untuk melampiaskan agar kita bisa pulang kampung kepada asal muasal kita berada. Akan tetapi agama-agama yang ada di dunia ini malah tambah menyesatkan perjalanan kita, malah tambah menyesatkan pengembaraan kita. Semakin tambah jauh kita dari asal usul kita, tambah jauh dari Tuhan. Apa maknanya di dalam kita memilih suatu agama? Pasti di dalamnya kita merasa benar dengan agama yang kita peluk, sehingga kita meremehkan, sehingga kita mengkafir-kafirkan agama-agama yang lain. Itulah bukti bahwa selama ini kita memasuki agama hanya duduk manis di dalam syariat agama itu sendiri. Maka jangan berhenti di situ. Arungilah samudra ini dengan ombak yang ganas ini untuk masuk masuk inti daripada inti agama itu. Apa itu? Pulang kampung, pulang ke zatullah, pulang ke wujudullah. Itulah hakikat agamanya seluruh manusia, agama yang rahmatan lil alamin. Jadi di dalam agama, di dalam pengembaraan ini maling kundang untuk mengobati kangennya ke kampung halamannya, yakni diperintahlah kita sholat 5 waktu agar kita bisa bersujud di dalam sholat 5 waktu itu. Agar apa? Agar badan bisa pulang ke asalnya tanah, agar hati bisa pulang ke wujudullah. Tapi ternyata di dalam pelaksanaan sholat-sholat yang kita kerjakan, kita tambah dan bertambah jauh dari kampung halaman. Kita malah tambah mengembara bersama hubbud dunya, karena yang kita jadikan pemimpin selama ini bukan Allah, tapi hawa nafsu kita sendirilah yang menjadi pemimpinnya. Kita telah menjadikan setan menjadi pemimpin kita, sehingga kita tidak bisa pulang kampung. Makna dari bersujud di dalam sholat itu sujud, tersungkur badan ini agar badan bisa pulang kampung lagi ke tanah. Itu maknanya sujud. Bukan model-model sujud-sujud itu saja, maknanya agar tanah, agar badan ini ketemu dengan ibunya,
agar menyatu lagi dengan ibunya yang asalnya dari tanah. Itulah yang dimaksud bersujud, yang dimaksud mengabdi, yang dimaksud ibadah, yang dimaksud menyembah itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi selama ini ternyata seluruh manusia pernah jadi maling kundang, yakni ketika di tengah perjalanan ia diingatkan untuk pulang kampung menemui ibunya, ia tidak mau. Di dalam sholat kita kan kita tidak mau mati, padahal 5 waktu itu belajar mati, belajar tidak ada, belajar pulang kampung, belajar kembali ke pangkuan ibu pertiwi, ibu bumi. Tapi kita semakin congkak, semakin sombong di punggung sang ibu. Kita tidak menghormati ibu kita, malah kita bersombong ria di punggung ibu. Mana mungkin kita bisa bersujud kembali ke pangkuan ibu, sementara kita wataknya seperti maling kundang yang tidak mengakui ibunya, akhirnya dikutuklah menjadi batu. Cocok dengan kisah kita sendiri selama ini, yang mana hati kita selama ini sudah lama dikutuk jadi batu, sehingga jadi bahan bakarnya neraka, yang mana bahan bakar neraka itu dari badan-badan manusia dan hati yang keras melebihi kerasnya batu. Berarti kan selama ini kita dikutuk. Sebelum kita berbaiat, sebelum kita kembali kepada Allah, kita menjalani kutukan-kutukan itu. Betapa menderitanya kita di dalam kutukan-kutukan itu. Ibarat sudah mati dan menghadapi alam barzah. Alam barzah itu alam apa? Alam penantian di dalam siksaan-siksaan. Kapan alam barzah itu? Ya ketika hati kita jadi batu, itulah alam barzah. Yang panasnya begitu dahsyatnya karena dikatakan matahari sedepah. Maknanya bukan matahari itu. Matahari itu apa? Siapa yang bersinar di dalam hati kita? Yakni hawa nafsu kita, inilah yang sedepah, yang panasnya begitu dahsyatnya sehingga bisa menenggelamkan manusianya selutut, sepusar, bahkan sebau, hingga menenggelamkan manusianya di dalamnya. Saking panasnya manusia tenggelam di dalam hubbud dunya, karena manusia merasakan siksaan-siksaan karena ia sudah tidak mengakui lagi ibunya sebagai ibunya, akhirnya dikutuk menjadi batu. Karena kita selama ini tidak rela, tidak ridho pulang ke tanah. Kebanyakan manusia kan takut mati, berarti secara tidak langsung manusia ogah kembali kepada Tuhan. Manusia ingin jadi Tuhan sendiri di dalam hatinya, karena manusia asyik dengan hawa nafsunya. Maka dari itu disuruh kembali di dalam sholat 5 waktu, disuruh kembali bersujud kepada ibunya guna bertemu dengan Tuhannya. Maka kita ogah kembali selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Hukuman-hukuman itu sudah berlalu buat kita semua jamaah uripe Allah. Tapi bagi seluruh manusia, suatu saat kita akan berkumpul dan jumpa kembali di pusara ibu bumi. Maknanya orang mati itulah orang yang paling bahagia. Makna orang yang sudah mati itu di sisi Allah bukan mati lagi, tapi hidup.
Tapi manusia yang hidup ini loh yang dikatakan manusia yang mati di sisi Allah. Mati apanya? Karena hatinya membatu, mati. Jadi maknanya yang ditalkin di dalam kuburan itu sebenarnya orang yang di surga, yang nalkini masih di neraka. Orang buta menuntun orang yang melek kebalik. Karena pemahaman kita selama ini hanyalah pemahaman hawa nafsu, ya semuanya menurut kehendak ceritanya dohiriyah hawa nafsu ini. Jadi alam barzah, kehidupan dunia ini bagi yang belum berbaiat, ya nikmatilah siksa-siksa dunia ini. Toh suatu saat kita akan berkumpul kembali. Kemana? Ke asal usul kita. Itulah makna mengabdi, itulah makna menyembah. Jadi bagi manusia tentulah kita harus belajar mati di dalam kehidupan ini. Jadi mati sebelum mati, maknanya agar tahu kita kematian itu yang bagaimana, agar satu saat ketika syakaratul maut menjemput, kita sudah tidak ketakutan lagi karena sudah sering mati. Mati itu maknanya gimana? Mati itu maknanya Muhammad, bukan kau yang melempar, berarti Allahnya yang melempar, bukan Muhammadnya. Itulah yang dimaksud Muhammadnya mati di dalam uripe Allah. Hanya Tuhannya lah yang bisa memerintah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah hikmah-hikmah dari kisahnya Malin Kuda yang ternyata bila terobos isi makna yang tersirat di dalamnya, semua itu adalah kisahnya seluruh manusia, yang mana pada akhirnya manusia dikutuk menjadi batu. Kenapa? Karena kita selama ini tak merasa punya Tuhan. Kenapa? Karena kita selama ini mengaku anaknya batu. Seolah-olah kita ini jadi-jadi sendiri, seolah-olah hidup ini hidup sendiri, seolah-olah badan ini tercipta sendiri, tidak ada yang menciptakan. Jadi itulah pemahaman orang-orang yang tidak bertuhan, pemahaman malin kundang yang tak tahu jalan pulangnya, yang mengingkari ibunya, yang mengingkari bahwa kita ini adalah khalifatullah, wakil Allah di dunia ini. Tapi kita selama ini enggan, tidak mau menjadi wakilnya Allah, akan tetapi kita lebih cinta menjadikan wakilnya kita kepada pemimpin-pemimpin setan dan iblis. Kita selama ini disuruh, diutus, diperintah oleh hawa nafsu kita sendiri daripada diperintah, dirasuli, diutus dan disuruh oleh Allah. Inilah bukti bahwa sesungguhnya seluruh manusia itu kisah-kisahnya podo wae. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Dari yang satu kembali kepada yang satu. Awalnya hidup, mati, dan hidup lagi. Apa ketika hidup itu? Ketika hidup itu kita sudah tak tahu apa-apa, karena yang tahu apa-apa hanyalah Allah. Itulah yang dimaksud hidup. Ketika mati, ketika kita merasa bisa apa-apa, merasa punya ilmu, merasa punya amal, merasa punya kepandaian, merasa pintar, merasa cerdas, merasa kaya, merasa punya pangkat, itulah yang dimaksud kematian. Jadi selama ini kita sudah mati. Kapan dihidupkan? Ya ketika dibaiatlah Imam Mahdi
untuk melanjutkan perjalanan, yakni bangkit lagi menuju lillahnya. Jadi seluruh manusia perjalanannya sama. Kenapa? Karena dalangnya sama, Tuhannya sama, apapun agamanya, Tuhannya tidak beda, tapi sama. Karena masing-masing agama meyakini bahwa Tuhan itu esa. Kalau sudah esa, ya tidak ada bedanya, cuma beda baju-bajunya saja. Kalau sudah dilepas semua bajunya, telanjang bulat, maka ketemu dengan yang esa. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kisah dari Malin Kundang ini bisa membuat kita menambah wawasan kita di dalam bertauhid, di dalam bertajalli kepada Allah, menambah wawasan kita untuk selalu dan selalu pulang kepada Ibu Pertiwi, selalu ingat bahwa hidup, bahwa badan ini bukan hak kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita akhiri kajian ini dengan memandangkan salawat dolimin daful bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa azhili zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa azhili zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafi'al amrat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.